Durung metu Iku iki. mau apa, Kim? Respati apa iki? Jahe gendis. Jahe gendis. Singkatannya Jahe, serai, jeruk. Tambah rempah. Siap, wis. Mlebu iki. Langsung. Ya, selamat sore, Bolowarmo. Saya sekarang berada di salah satu destinasi wisata baru, tempat jujukan para goeser-goeser biasanya tiap hari Minggu di Dam Pleret 1904. Dam Pleret 1904, Pak ya. Iya, ada prasastinya soalnya. Ada prasastinya. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa di Kota Pasuruan minggu depan tanggal 1 September Pemkot akan kembali memberlakukan sekolah tatap muka. Sebetulnya sekolah tatap muka ini beberapa waktu yang lalu sudah pernah dilaksanakan, tapi karena ada lonjakan kasus COVID yang cukup besar waktu itu, sehingga kemudian harus ditunda. Dan selain itu juga adanya pemberlakuan PPKM darurat. Nah, sekarang saya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Pak Mu'alif Arif. Kita mau ngobrol-ngobrol sejauh apa sih persiapannya sekolah tatap muka besok. Ya, terkait kesiapan sekolah, kesiapan para murid juga, dan guru-gurunya seperti apa. Dan bagaimana situasi pendidikan, kondisi pendidikan selama pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Selamat sore pemirsa Warta Bromo. Alhamdulillah sehat. Wah, masker. Iya, Kan kita sambil ngopi sama minum jahe. Siap. Kalau pakai masker nanti masuk. Nggak bisa masuk. Enggak. Gimana, Pak Ai? Minggu depan ini kan siswa mulai PAUD ya, kalau ya mulai PAUD, SD, SMP ya, itu kan akan melakukan sekolah tatap muka lagi. Ya. Nah, sementara ya juga kondisinya seperti apa sih sekarang kota ini? Baik, Mas Taufik, para pemirsa. Jadi yang pertama saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, khususnya pada Bapak Wali Kota, Bapak Haji Saifullah Yusuf. Beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan ke kami bahwasanya terkait dengan pemberlakuan PPKM, Kota Pasuruan berada di level 3. Artinya salah satunya bisa dilakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, beliau memberikan ketentuan pada kami, nanti kita bisa mulai tanggal 1 September 2021 ini dengan ada beberapa hari ke depan itu persiapan-persiapan. Dan tentunya persiapan-persiapan ini sebetulnya kita sudah pernah melakukan uji coba pada saat Lebaran. Setelah libur Lebaran kemarin kita sudah masuk dengan ketentuan bahwasanya masing-masing sekolah yang siap untuk melakukan tatap muka ini harus memenuhi kriteria pemenuhan terhadap list pemeriksaan di sekolahan masing-masing, khususnya terhadap kebersihan di lingkungan sekolah dan penerapan protokol kesehatan nantinya. Nah, sementara itu kemudian itu pada tanggal sekitar Mei, dan kita merencanakan saat itu 30% dan semestinya mau kita tingkatkan kuotanya sebanyak 50% di tahun
awal ajaran baru 2001-2022 sebetulnya. 2021-2022. Pada bulan Juli kalau nggak salah tanggal 12 Juli. Namun pada tanggal 3 Juli Nun Sewu kalau nggak salah ada pemberlakuan PPKM darurat di mana sekolah antara lain diperintahkan untuk kembali ke jarak jauh atau daring, sehingga mulai pada saat itu sampai saat ini kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Dan alhamdulillah ini nanti tanggal 1 September kita bisa memulai lagi pembelajaran tatap muka pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 ini. Gitu. Ini persiapannya gimana? Maksud saya sekolah-sekolah ini yang ada di kota mulai PAUD sampai SMP ini apakah mereka sudah siap misalkan bicara sarana prasarana untuk protokol kesehatan, masker dan lain-lain itu? Ya, jadi persiapan yang sudah kita lakukan tentunya untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan PTM ini para orang tua. Para orang tua ini diberikan kewenangan. Memang pembelajaran di masa pandemi COVID ini yang utama dan prioritas adalah berpedoman pada kesehatan dan keselamatan siswa. Makanya tetap harus berhati-hati penerapannya pada saat ini adalah PTM secara ketat gitu ya. Kemudian persiapan-persiapan sudah kita dahului tadi seperti saya sampaikan, persiapan di sekolah, memenuhi list daftar periksa, satu. Kemudian kesanggupan, pernyataan daripada orang tua. Jadi orang tua harus setuju dulu buat pernyataan, karena ada dua hal untuk pembelajaran tatap muka ini. Para orang tua bisa memilih hibrid artinya. Jadi dan pihak sekolah, satuan pendidikan itu harus menyediakan layanan baik tatap muka maupun daring. Jadi apabila ada orang tua yang masih meragukan tentang keadaan kondisi pandemi COVID ini, khawatir terpapar, itu tetap dibolehkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran ini secara daring saja. Tetap di rumah gitu. Tetap di rumah. Jadi namun dari hasil survei kami, para orang tua ternyata ya 90 lebih mereka sudah menginginkan tatap muka ini, satu. Kemudian untuk persiapan di sekolah, saya sudah meninjau beberapa sekolah. Mereka, jadi juga ada anggaran BOS kita, diperkenankan oleh Kementerian BOS Pusat untuk pembelian sarana prasarana terkait dengan COVID. Antara lain bisa diberikan masker, face shield, itu bisa tergantung kekuatan dana BOS yang diterima. Karena BOS ini kan beda-beda tergantung dari siswa. Banyaknya siswa, kalau siswanya banyak, dia bisa mengolah dengan cukup leluasa. Kalau sedikit, ya tergantung kebutuhan gitu. Jadi bisa. Jadi penyediaan sarana prasarannya bisa dicukupi juga oleh pihak sekolah. Saya kira itu. Berarti wali murid ini kalau setelah Dinas Pendidikan melakukan survei untuk persetujuan sekolah tatap muka itu hampir semuanya menginginkan segera diberlakukan sekolah tatap muka ya Pak? Pada intinya saya di WA saya juga para orang tua terutama mereka sangat menginginkan, mengeluhkan dengan nuwun sewu pembelajaran daring ini karena kita mungkin di daerah yang tidak semaju di Jakarta, Surabaya, Bandung. Pembelajaran yang kita lakukan secara daring online ini ya belum bisa sempurna betul. Banyak kekurangan saya akui. Jadi misalnya jaringan kuota sudah dipenuhi oleh kementerian. Juga bisa dari BOS kemarin ada yang jeda itu tidak diberikan oleh bisa dibelikan kuota oleh BOS. Itu Pak, jaringan dan yang terutama sarana prasarana untuk gadgetnya atau laptop. Nah, para orang tua barangkali putra-putrinya tidak satu orang saja, masa mau gantian itu. Jadi banyak sekali kendala-kendala di dalam rangka melaksanakan secara daring ini. Dan WA masuk ke saya, para protes, namun
ketentuan dari pemerintah pusat kita masih membolehkan. Dan begitu kami edarkan surat edaran tanggal 13 Agustus kemarin, sebagaimana petunjuk Bapak Wali Kota, mereka sangat antusias, berbahagia untuk bisa putra-putrinya bisa masuk. Apalagi yang siswa-siswa ini yang baru masuk di tahun ajaran ini adalah siswa baru. Baik di SD maupun di SMP sebagai kewenangan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Pasuruan, gurune gak weruh. Kelasnya sing ngendi, koncoe sing ngendi ya. Mereka sangat antusias gitu, antusias untuk segera bisa masuk dan ketemu teman-teman yang teman-temannya, temu gurunya yang 1,5 tahun ini ya pandemi COVID ini yang tidak bisa diterima itu ya, tidak bisa dilakukan. Saya kira itu antusias sekali. Rata-rata itu apa Pak biasanya Pak yang menjadi kendala di sekolah di pelaksanaan sekolah secara daring ini Pak? Pelaksanaan sekolah daring memang antara lain untuk kendala-kendala yang pertama sudah saya sampaikan tadi adalah sarana prasarana yang dimiliki. Bahkan dengan hal seperti itu ada juga, saya sudah mendata sekitar di SMP terutama, di SMP kemarin ada 100 siswa yang baru itu tidak memiliki sarana, alat. Ya opo caranya? Karena harus diputuskan, ini tetap harus belajar. Nggak punya HP gitu? Nggak punya HP. Loh. Ada ya. Ya kita kan, iya. Ya opo caranya? Akhirnya saya sama teman-teman di bidang Dikdas, ya kita gunakan fasilitas lab yang ada di sekolah. Walaupun ke sekolah datang, coba ya harus bisa menikmati, bisa memanfaatkan, bisa ikut secara daring. Akhirnya saya gilir juga sarana yang dipunyai oleh sekolah, banyak 100 itu ada beberapa sekolah itu yang memang sarana yang terutama itu bisa dimanfaatkan untuk dia mengikuti bagaimana pembelajaran secara daring ini, karena ya orang tuanya enggak memiliki. Itu yang kedua, itu ada kendala begini. Jadi kami tidak tahu ya para guru di sekolah itu. Akhirnya pembelajaran itu ada nilai yang diberikan itu juga oleh bagaimana oleh para guru pembimbingnya, mungkin dengan bahan ajar LKS dan lain sebagainya atau materi yang diberikan ke kami juga punya spot Suropati. Nah, itu kan harus dikejarkan dan disampaikan lagi ke gurunya. Pertanyaannya, kalau di rumah kita nggak bisa mengawasi sebagai guru, memantau. Makanya untuk daring yang utama sebetulnya partisipasi peran dari orang tua dulu. Nah, kalau yang mengerjakan kakaknya atau bahkan orang tuanya, itu kan bisa saja Pak. Kita tidak tahu. Nah, susahnya begitu, susahnya gitu. Jadi itu kendala yang ya cukup signifikan ya di dalam pembelajaran daring. Kita nggak tahu, tidak bisa ngasih. Ya, jadi nilai itu tidak bisa murni betul dari yang bersangkutan kalau orang tua tidak care istilahnya terhadap pembelajaran daring ini. Loh, berarti kayak ujian dan lain-lain ulangan itu juga dikerjakan secara daring berarti selama ini? Iya, saat itu daring memang ya apa boleh buat ya, ketentuannya begitu. Bagus semua berarti nilainya. Bisa jadi begitu. Nah, yang dikhawatirkan dengan begitu kendala-kendala itu kalau tidak tatap muka, nuwun sewu. Wong secara tatap muka yang biasanya kita lakukan setiap tahun ya sebelum adanya pandemi itu masih banyak kekurangan. Dengan ini tentunya ya semakin merosot nanti mutu dari pendidikan ini. Tanggung jawabnya siapa? Kita bersama, tidak nyalakan orang tua, tidak nyalakan sekolah, pemerintah dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab kita bersama. Nah, itu harus ada semacam ya ketentuan ya yang untuk bisa ya alhamdulillah ini harus segera diatasi dengan adanya pembelajaran daring dan tidak meninggalkan suatu saat ketika pendidikan yang dilakukan daring ini juga masih perlu. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita sudah di dunia seperti ini. Setidaknya pada saat awal gitu pendidikan daring ini adalah pengenalan bagaimana kita menggunakan sosial media dan lain sebagainya ini untuk
Jadi belajar itu tidak harus tatap muka ya itu. Setidaknya itu. Sekarang kan juga banyak sudah apa? Bimbel-bimbel online itu kan banyak kan berapa itu. Dan memang kalau mungkin ya tingkat mahasiswa gitu sudah terbiasa sudah terbiasa. Ini anak-anak SD itu dari TK sudah belum kelas 1 sudah belum mengenal. Kalau dulu kita nggak boleh mungkin pegang HP sama orang tua sampai kelas berapa itu. Sekarang mau nggak mau harus pegang, wajib, karena itu untuk sarana belajarnya itu. Dan kita nggak tahu juga, ya semoga tidak ada di Kota Pasuruan dia ngedu ngerjakan, tidak ngedu main game online kan gitu Mas Taufik. Iya. Iya itu. Nah, itu yang bahaya. Jadi bahayanya istilahnya ada loss generasi ya. Kita kehilangan 1,5 tahun ini, jangan sampai mutu pendidikan sampai kehilangan generasi untuk ya pendidikan ini. Saya kira itu. Ya kalau yang mahasiswa ya SMA lah itu kan mungkin sudah punya kesadaran. SMA sudah lumayan kesadaran cukup kesadaran untuk ini kan. Tapi kalau yang di bawah SMA itu memang harus ini Pak, apa namanya? Pengawasan orang tua juga, peran orang tua di paling utama. Orang tua care terhadap saat seperti ini ya, pendidikan itu tidak berhenti, harus mengawasi putra putrinya, harus mengerjakan. Karena ada datang ke saya siswa itu untuk istilahnya ya bukan di sini, di SMA malahan itu minta nggak naik ya. Ada yang kalau di tempat kami di SD SMP insya Allah 100% kemarin. SMA ngomong ke saya untuk minta tolong dinaikkan gitu. Kenapa? Nggak pernah ngerjakan ternyata soalnya. Padahal nggak tahu, padahal gedu itu ternyata nggak. Saya nggak bisa bantu itu karena ya di tingkat SMA. Seperti itu ya, jangan sampai di tempat kita ada yang seperti itu kan. Itu nyata itu begitu. Jadi nggak mengerjakan gitu. Iya. Terus ini Pak, ya selama pemberlakuan PPKM, ya selama pandemi lah. Selama pandemi itu kan ekonomi kan juga terpukul kan. Ekonomi juga terpukul, para ya nggak cuma pelaku usaha kecil, yang bahkan yang sekelas pabrik pun harus melakukan pengurangan dan lain-lain gitu kan. Nah, ini kan juga para orang tua siswa ini kan juga bagian dari orang-orang yang terdampak pandemi juga kan. Kemarin itu ada apa ya? Ada masukan, saya ngobrol-ngobrol itu ada yang waktu tahun masuki tahun ajaran baru harus bayar ini, bayar itu, bayar itu. Nah, itu jadi, apa saja Pak? Maksudnya kebijakan apa saja sih dari pemerintah yang sebetulnya kebijakan itu dilakukan untuk meringankan beban para wali murid yang terdampak pandemi. Jadi memang dampaknya luar biasa pandemi COVID-19 ini, terutama di sektor ekonomi. Bukan tidak mungkin para orang tua, siswa, pelajar dari Kota Pasuruan yang ada SMP ini juga terdampak juga tadi disampaikan. Jadi pertama ada ketentuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam rangka daftar ulang PPDB. Itu dilarang adanya pungutan-pungutan lain-lain. Dalam rangka daftar ulang. Jadi free semua. Jadi tidak ada pungutan-pungutan. Toh kalau ada, saya perintahkan kepada masing-masing kepala sekolah, tolong ya ada kebutuhan yang harus dicukupi selain yang sudah kita dapat masing-masing satuan pendidikan dari dana BOS. Itu dibicarakan oleh komite dan orang tua. Artinya ada kesepakatan karena pendapatan kita sudah berbeda-beda itu. Iya. Sudah ada yang ambruk, dan kalau bisa kita saling punya empati. Artinya yang tidak mampu bisa dibantu oleh yang lebih kan gitu kan. Jadi biasanya memang ada pengadaan oleh sekolah itu bervariasi. Saya serahkan sendiri kepala sekolah. Kami tidak harus A, B, C, D perintah dari kami. Mungkin adanya seragam olahraga,
seragam lokal, kebutuhan buku tambahan semacam LKS, dan seragam yang sehari-harinya dipakai, seragam nasional. Dan saya informasikan kita sebetulnya dari pemerintah daerah ada pengadaan rencananya. Cuma karena kondisi yang seperti ini kita belum bisa laksanakan saat ini, tapi sudah kita mulai, tapi insya Allah nanti di bulan-bulan November Desember baru ada pendistribusian. Pertanyaannya nanti WTM pakai seragam apa kan gitu ya, seragam apa. Tetap saya sampaikan kepada kepala sekolah untuk tidak memaksa, untuk tidak menekan. Kalau memang ada istilah pengadaan kelengkapan, itu silahkan bagi yang pesen. Silahkan tulis bahwasanya itu adalah pesanan, bukan paksaan dari pihak sekolah. Pihak sekolah dilarang untuk memaksa kelengkapan tadi yang harus dibeli tadi. Jadi untuk pelaksanaan nanti di awal ini tanggal 1 ini saya sampaikan kepada kepala sekolah bisa memakai seragam yang lama ya, kalau ya seragam SD dulu. Seragam ya. Atau yang ada seragam ya umum ya, seragam bebas rapi gitulah. Dulu kalau memang masih belum ada yang harus dipakai, karena saya tidak mau membebankan orang tua yang sudah kondisinya seperti ini, ditambahi dengan pengadaan dari sekolah yang mencapai mungkin jutaan. Dan kalau memang ada pun tolong sebisa mungkin apabila bisa dicicil ya silahkan dicicil, tidak langsung berapa gitu. Catatan harus disepakati komite dengan orang tua, bisa dibicarakan, dan saya minta di forum itu nanti, karena kita belum kesampaian nanti setelah PTM ini mereka mau mengumpulkan komite mungkin dengan masing-masing orang tua, ada kesepakatan dan dituangkan dalam satu berita acara. Kalau bisa yang punya lebih ya bisa membantu. Ya, kita mau berbuat apa seperti ini? Istilah subsidi dari mereka sendiri. Gitu. Disubsidi dari itu kebijakan kami di situ. Silahkan, tidak atas nama sekolah, bicarakan sendiri dengan komite orang tua. Kalau bisa saling empati ya, empati untuk saling mensubsidi gitulah yang lebih. Itu Mas Taufik. Oke. Berarti memang sejak pandemi ini gimana ya Pak ya, pendidikan menjadi taruhan gitu, bisa disebut gitu. Betul. Jadi selain ekonomi, sebetulnya yang saya khawatirkan adanya loss generasi tadi itu apa? Kehilangan rasa empati terhadap lingkungan. Karena sudah pegang HP, masing-masing peserta didik itu sudah asik dengan HP-nya, tidak belajar, orang tua dilihat ngedu, tapi dia yang lain ada sesuatu di sebelahnya saja sudah nureken kan ya. Empatinya itu yang kami sangat khawatirkan, apa kejadian di lingkungan itu kepada saudaranya, kepada orang tuanya, apalagi teman-temannya itu sudah asik menggunakan gadgetnya. Itu yang saya sangat khawatirkan, ada kehilangan kita itu rasa empati. Bagaimana mereka itu sebagai generasi penerus bangsa, kalau semenjak dini mereka itu ya kita berikan, makanya para guru kita selalu didik kemarin, berikan pelatihan bagaimana memberikan konten cara ajar yang menarik buat mereka, biar dia gampang atau mudah mengikuti dan bisa juga sekaligus menerapkan, atau di kegiatan evaluasinya itu nanti bisa baik gitu ya, tidak hanya ngedu itu tadi, tapi untuk hal yang lain. Itu yang sangat saya khawatirkan, kehilangan empati itu tadi terhadap lingkungan, dampaknya kira itu. Terus kalau kondisi sekolah Pak, kondisi bangunan sekolah maksud saya itu kan sudah nggak dipakai lama toh Pak. Ya. Jadi di saat awal kita uji coba bulan Mei
Bahkan sudah ditinjau langsung oleh Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, kita sendiri sudah saya terjunkan tim. Memang saat itu sudah lama sekali, setahun lebih kondisinya tidak dipakai dan kondisinya cukup memprihatinkan. Namun pada saat ini ada kesempatan, ini ada tim kami untuk mengevaluasi, datang ke sekolah, melihat kesiapan terutama sarana prasarannya, gedung terutama toilet ya, sarana-sarana yang nanti dipakai oleh adik-adik itu, meja, kursi, bangku itu insya Allah sekarang sudah siap. Jadi ada kesempatan para guru, kemarin sudah saya lihat ada kerja bakti meluangkan waktunya untuk kerja bakti membersihkan lingkungannya masing-masing. Belum sampai 100% bersih betul seperti semula, cuma sudah diawali, ada jeda waktu, kita itu sudah sampaikan untuk bersih-bersih terutama. Saya kira itu. Terus guru-gurunya sendiri Pak, sudah divaksin Pak guru-guru ini Pak? Guru-guru sudah, jadi sekitar kurang lebih 3.500-an yang ada, baik negeri swasta. Di saat awal vaksin itu ada kekurangan sebanyak 400 guru. Kemudian saya data lagi menjelang sebetulnya yang uji coba yang 50% itu tinggal 100. Dan terakhir ini saya cek ya sekitar 50-an gitulah, itu pun karena kondisi hamil, sakit, banyak yang begitu. Jadi secara umum untuk guru-guru saya tidak arogan kalau yang dapat kinerja kayak nggak mau, bukan, nggak usah gitulah. Kesadaran, ini butuh kesadaran ya, vaksin itu program pemerintah yang harus dipenuhi. Jadi insya Allah, dan mereka insya Allah ini ya kebutuhan vaksin itu, karena untuk beberapa hal itu dibutuhkan. Kalau nggak mau vaksin nggak bisa masuk mall Pak. Nah, antara lain itu, mallnya Malang tutup itu. Saya coba ke Malang kemarin sudah tutup. Itu betul. Ya, vaksin untuk guru-guru sudah, insya Allah sudah siap mereka. Nah, ini selama pandemi nih Pak, kalau ekonomi kan ada bantuan dan lain-lain kan. Ya. Kalau warga-warga terdampak secara ekonomi itu kan ada kan bantuan pemerintah, baik uang tunai atau dan lain-lain, sembako, uang tunai, macam-macam. Nah, kalau yang untuk pendidikan ini apa saja Pak? Pendidikan itu karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara daring, bantuan tunainya tidak ada, cuma mereka baik guru maupun siswa itu mendapatkan kuota internet. Mendapatkan kuota internet yang langsung melalui data dapodik mereka masing-masing, nomor handphonenya masing-masing langsung ditransfer dari kementerian dari pusat, dari pusat langsung. Ada 7 giga atau 8 giga kemarin itu sudah langsung ditransferkan, dan ada kemarin yang bulan Agustus itu tidak bisa dipenuhi oleh kementerian, namun dari kita perintahkan untuk dana BOS digunakan untuk pembelian. Dana BOS yang ada di sekolah itu bisa dialokasikan untuk bulan Agustus ini. Nanti dimulai lagi program itu oleh pemerintah pusat, kementerian, September dimulai lagi dapat kuota itu lagi. Jalan lagi. Jadi untuk BLT tidak ada. Yang ada ya pemberian kuota internet gratis. Mungkin bantuan keringanan nilai itu. Kalau itu kemarin, jadi ketentuan dari SKB 4 Menteri untuk kurikulum. Kurikulum ada penyederhanaan. Bukan nilainya. Penyederhanaan yang harus kan ada itu tahapan-tahapan pembelajaran itu kurikulum, tapi ada penyederhanaan yang tidak harus dipenuhi secara lengkap sampai akhir tahun ajaran kemarin. Ada istilahnya penyederhanaan kurikulum yang ya sama darurat seperti ini, tidak bisa disamakan karena banyaknya kendala. Berarti minggu depan ini sudah siap ya Pak ya? Doakan kita siap, dan
Bapak Ibu sekalian, pemirsa, bagaimana kita ketahui kemarin tanggal 25 Satgas COVID-19 Provinsi menyatakan Kota Pasuruan walaupun tetap level 3 sudah berada di zona kuning. Semoga adanya tatap muka ini kita tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, tidak adanya klaster dari dunia pendidikan, sehingga nanti kita bisa hijau dan berangsur-angsur kuota untuk tatap muka bisa kita tambah. Yang maksimal tentunya di dalam masa pandemi COVID ini hanya 50%, gitu, 50%. Ya. Yes, kita segitu saja perbincangan kita sore Gitu. ini, Pak. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Sama-sama. Sip. Warta Bromo, Jos, Gandos, Kotos-Kotos. Foto terus.